Halo guys, selamat datang kembali di Repot Rupiah. Kita bahas tentang narasi barunya AI Agents. Baru aja kita bikin tentang 2025 kemarin kan di episode khusus. Jadi tonton dulu untuk yang belum, tapi sekarang udah banyak lagi kemajuan pesat. Di tengah koreksi pasar ini pun banyak ya diskusi-diskusi tentang viralnya AI Agent. Dan gimana kehebohan dia sejak video yang kita bikin di narasi 2025. Kita bakal lihat hari ini opini dari beberapa anggota tim di balik AI16Z, News Research, Virtuals Protocol, Michelle, sama secara langsung nih mereka diwawancara dari podcastnya Delphi Digital sebulan lalu. Jadi let's go, kita lihat tentang ledakan narasi ini dan pandangan mereka tentang masa depan. Oke, let's go. Oke, jadi seperti kalian lihat sendiri di sini podcast wawancara dari Delphi Digital sama beberapa anggota tim di balik proyek-proyek AI Agents yang namanya udah kalian familiar mungkin untuk yang mantau. Jadi si Shaw itu kan yang dari AI16Z, dia aja sampai bilang di podcast ini katanya kita bakal memiliki AGI dalam waktu 18 bulan. Yang mana pertepatan banget ya, Sam Altman kan kemarin habis bagiin beberapa artikel blog juga tentang refleksi dia kemajuan AI itu pesat sekali. Nah inti-intinya aja deh, kita nggak bakal bahas semua yang mereka diskusikan, tapi inti-intinya yang pertama itu mereka ngomongin soal narasi ini geraknya cepet banget. Jadi akselerasi pengembangan AI agent itu mulai dari yang awalnya bisa bikin orang-orang kayak mempercayai hal-hal religius, sampai ada AI agent yang saling jatuh cinta, terus sampai sekarang ada koordinasi yang pada punya wawasan-wawasan dan preferensi untuk bisa interaksi secara otonom. Jadi perilaku mereka tuh nggak ditentukan sama manusia di balik layarnya aja. Dan itu kita maju dari yang sekadar agent yang cuman influencer hasil copy paste doang. Kopas-kopas cuman ngubah interaksi berdasarkan teks. Jadi bahkan sampai ada AI agents pun yang mengalami krisis eksistensial di Twitter. Itu yang pertama. Poin yang kedua, itu kita fokus sama infrastruktur. Karena meskipun banyak orang tuh fokus ke individu agentnya tuh ada apa aja, bisa ngapain aja, kemajuan sebenarnya itu waktu kita lihat di infrastruktur. Ada banyak pengembangan kayak contohnya frameworknya Eliza yang di building sama AI16Z. Itu menarik ratusan kontributor hanya dalam beberapa minggu, dan ratusan agent diluncurkan pakai frameworknya Eliza. Kalau kita ngelihat banyak kemampuan baru, ada juga integrasi mulai dari TikTok sampai konektor GitHub. Jadi kriptografi TEE namanya yang kita udah bahas di episode-episode tentang ZK dan kriptografi itu kan ada singkatannya tuh Trust Execution Environment. Itu sekarang memungkinkan agents yang bisa bener-bener otonom dengan punya wallet dan punya kunci mereka sendiri. Dan virtuals itu yang terbesar dalam hal TVL dan FDV. Kalau kita ngelihat untuk tokennya virtual, tapi kalau Michelle yang contohnya di sini juga diwawancarai timnya, itu punya ratusan agent yang fokusnya ke penggunaan sustainable dalam metrik Web2. Nah kalau yang poin ketiga dibahas sama mereka tuh upaya komunitasnya. Beda ya kalau misalkan dari OpenAI, seolah-olah kalau perusahaan AI tradisional tuh mereka yang bikin aturannya. Mereka tuh fokus dari atas ke bawah, fokusnya dengan memiliki kontrol. Sementara kalau di kripto itu fokusnya sama upaya pembangunan sosial. Jadi lewat komunitas. Kita mulai dari agent yang relatif simple, bisa melakukan beberapa hal simple, tapi dari sana kesederhanaan tuh kemudian mereka belajar, mereka adaptasi menurut pola-pola yang terjadi di dunia nyata nanti waktu mereka interaksi. Jadi daripada OpenAI itu perdebatan besar sih di industri AI, sebenarnya mereka yang bikin aturannya. Ini agent kripto yang lahirnya tuh bebas, mereka mau ngapain aja nanti cari tahu deh solusinya bersama-sama. Jadi dari bawah ke atas. Nah kemudian di poin-poin terakhir mereka bahas tentang fase berikutnya. Kayak ada proyek-proyek yang bisa koordinasi multi-agent. Kayak ada game, ada swarm, itu diluncurin sama virtual sama AI16Z. Memungkinkan agent untuk bisa saling memengaruhi tujuan sama pengetahuan satu sama lain. Jadi kalau ada wawasan yang sharing bersama, itu nanti mereka konsisten ya, persisten meskipun platformnya beda-beda, mereka bisa jadi jaringan agent yang lebih canggih.
Nah, kalau dampak makronya sih yang provokatif itu ada pertanyaan yang muncul, yaitu tentang pasar iklan. Jadi kalau iklan itu kan pasarnya gede banget ya, nilainya itu sampai triliunan dolar industrinya. Gimana nasib mereka kalau nanti makin banyak AI agent mempopulasikan media sosial? Jadi daripada manusia yang sebenarnya kalau ngeliat iklan bisa beli produk, nah ini AI agent. Gimana tuh? Industrinya gede, triliunan dolar, isinya AI semua, siapa yang beli produk-produk yang diiklankan tersebut? Itu pertanyaan provokatif aja sih. Tapi intinya inovasinya itu benar-benar mengejutkan. Fitur-fitur yang di video katanya coming soon itu sebenarnya udah meluncur beberapa hari setelah podcastnya ini dipublish sebulan lalu. Jadi pengembangan pesat infrastruktur dan mekanisme untuk saling koordinasi antar agent itu bisa memungkinkan nanti bentuk-bentuk yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, di video ini kita bahas salah satu contoh AI agent narasi baru yang belum ada sebelumnya. Katanya show dari AI16Z, dia belum pernah melihat teknologi yang bergerak secepat ini. Belum pernah. Gila katanya. Nah, ini ada tweet komentar dari Ryan Watkins. Sebenarnya saya cukup setuju dengan komentar dia di tweet ini karena semakin banyak proyek agents yang tidak niat, cuman oportunis, lebih baik konsolidasi ke yang memimpin. Ini pertanda baik untuk yang tadi kita udah singgung, ada virtual sama AI16Z. Yang keduanya udah kita bahas di episode AI agent, dan kita ngasih alasan juga kenapa spekulasi infrastruktur kayak begini lebih simpel daripada kita cari-cari jarum dalam tumpukan agent sebegitu banyaknya. Ini kalau ada yang pengen di republikrupiah.com, ada di dashboard member kita secara tertulis. Kalau ada yang pengen versi videonya juga bisa nonton di playlist Narasi 2025 yang judulnya AI Agents. Jadi di sana kita bahas lebih lanjut tentang virtuals dan tentang AI16Z. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, memang pola konsolidasi itu berlaku bahkan di luar industri kripto juga. Jadi ada hubungannya yang muncul antara awalnya modal itu spekulasi, kemudian aktivitas developer meningkat, dan semoga nanti bisa monetisasi agent itu. Rotasi modal di kripto tuh jadi mempercepat prosesnya. Kalau di luar industri kripto mungkin makan waktu bertahun-tahun, kalau di kripto mungkin hanya dalam hitungan bulan. Karena di luar tuh biasanya nunggu ya, institusi itu pendanaan funding kan ada round A, round B, terus nanti di round C sama round D baru ketahuan siapa pemenang atau pemimpinnya. Kalau di kripto hitungan bulan, tidak bertahun-tahun. Nah, dua pemimpin yang saat ini jelas menonjol itu sebulanan terakhir ya, virtual sama AI16Z. Rancangan virtual itu lebih elegan karena mereka bisa monetisasi yang lebih baik. Sementara kalau AI16Z punya lebih banyak developer saja. Jadi aktivitas dan bisa customize itu lebih memungkinkan. Kalau harus pilih satu, kalau pengen ngikutin arus developers, ya berarti dengan valuasi sekarang apalagi kita milihnya yang AI16Z. Tapi keduanya pun termasuk yang virtual juga siap kok diuntungkan dengan posisi mereka kalau nanti ada gelombang modal yang akan lebih banyak datang, konsolidasi ke framework yang utama sekarang memimpin. Nah, memang masih sangat awal, cuman bagus kalau semakin ada yang menonjol daripada cuman semua AI agent gak ada bedanya. Jadi kalau ada yang menonjol itu menarik karena nanti spekulasi bakal konsolidasi ke sana, developer makin banyak yang bisa masuk, memicu aktivitas lebih, kemudian nanti muter-muter lagi sampai ada lebih banyak modal untuk spekulasi. Tentu saja ini memang sangat berisiko dan bisa aja tersandung sama keadaan makroekonomi nanti. Tapi mengingat ukuran pasarnya, kemajuan pesat AI, dan pertanda ini infrastruktur yang utama, ya investasi ke pemimpin sekarang menurut saya rasio risk rewardnya itu benar-benar yang terbaik. Dan RR akan terus membuat konten sepanjang tahun 2025 ini kalau misalkan ada pandangan yang berubah. Karena ingat, ada dua cara kita bisa menghasilkan uang di kripto. Yang pertama, kalau kita jadi trader, kita bisa ngejar setiap hal yang baru di siklus. Gerakannya tapi paling kasar, ke atas dan ke bawah. Dan AI agents itu udah nggak early lagi bisa dibilang, tapi masih belum top kalau kita mengingat ada dorongan-dorongan lebih luas lagi di seluruh industrinya. Yang kedua, kalau mau jadi investor, bisa nunggu nanti kalau orang-orang pada kecewa karena ternyata udah terlalu banyak yang saturated ya istilahnya. Udah jenuh dengan semakin banyaknya ya agent gak jelas, gak ada intinya gimana, opportunis, orang-orang cuma nyari duit sesaat. Dan itu nanti orang-orang bakal ada yang kecewa. Jadi bisa aja investor yang sabar menunggu fundamental lebih jelas muncul. Tapi
Kalau mereka nggak mau ngejar rotasi hype sesaat sekarang, ini lebih cocok hanya untuk yang targetnya jangka panjang aja. Kalau menurut saya sih narasi AI agent masih bisa naik lagi, cuman orang yang sabar itu juga bisa kalau masuknya mau nanti. Bukan berarti harus ngejar yang sekarang aja kalau misalkan mau naik lagi sekarang. Karena bisa sih untuk orang-orang yang masih mencari peluang tapi nggak pengen kejar-kejaran roket. Cuman sesuaiin nama profil risiko masing-masing. Mungkin ada yang merasa lebih berisiko kalau mandangnya jauh banget ke long term, ada yang kalau short term kejar-kejaran sekarang lebih berisiko. Silakan sesuaikan sama diri kalian. Nah, kita akan tutup dengan narasi baru yang sebenarnya selama libur Nataru kemarin itu banyak kan perdebatan soal narasi AI agent. Ada yang bilang katanya AI XBT itu cuman scraping data di Twitter. Ada yang bilang AI 16Z dan kawan-kawannya itu cuman ChatGPT dibungkus. Jadi semua kemajuan kripto AI itu dipertanyakan selama beberapa minggu terakhir. Debatnya berlangsung beberapa hari sampai beranda semua akun kripto Twitter aja kalau kalian lihat ya. Itu semua akun-akun dan figur besar pun kasih komentar. Mereka pada punya pro dan kontra di setiap sisi. Dan titik tengah yang menurut saya seimbang, nggak terlalu ekstrem ke kanan atau ke kiri, itu adalah kita harus mengakui memang banyak keterbatasan di bentuk AI agent yang sekarang. Tapi kita juga menyadari kalau potensi crypto AI itu bisa lebih dari sekadar ChatGPT dibungkus. Dan kebanyakan agent itu memang sekarang opportunis. Cuman berusaha untuk dapat duit singkat mumpung lagi hangat. Tapi menurut saya kita butuh terobosan yang baru, nggak bisa cuman begitu-begitu aja AI agentsnya. Nah, kebetulan nih weekend lalu ada Jeff sama Daniel Sesta itu mulai nulis artikel tentang DeFi. Tapi DeFi-nya bukan yang DEFI kayak biasa, tapi AI-nya ada. Jadi bacanya pun sama DeFi dan ini memanfaatkan artificial intelligence, ya memanfaatkan AI agent untuk bisa melakukan tindakan-tindakan atau transaksi on-chain di DeFi. Jadi pengalaman DeFi ini kita bisa nyuruh mereka pakai bahasa manusia untuk menyelesaikan tugas on-chain secara otonom, karena UX DeFi itu kan sudah lama membuat kita frustrasi ya. Nggak semua orang itu bisa dan sabar untuk ngelakuinnya. Jadi ada alat-alat AI yang bisa membuat pengalaman ini mulus. Ini bisa jadi sangat populer untuk orang yang akhirnya bisa belajar DeFi lewat AI agent. Nah, proyek Hey Anon punyanya Daniel Sesta ini sekarang masih dalam close beta. Tapi ada beberapa bocoran di Twitter yang mereka kasih tentang performanya nanti gimana AI agent ini bisa bantu orang-orang transaksi DeFi. Dan inilah yang membuat orang-orang akhirnya tertarik dan semangat nungguin di Twitter. Ini contohnya ya, kalian bisa verifikasi sendiri transaksinya secara on-chain gimana. Tapi ada juga bukti-bukti video yang mereka tunjukin di sini. Intinya itu kita bisa ngelihat kalau dari Hey Anon demonstrasinya agent mereka bisa menangani 6 tindakan on-chain. Jadi bisa mencakup swapping, bridging, deposit, borrowing, itu pakai Aave ya, platform DeFi yang utama untuk lending borrowing. Jadi potensinya ini bisa berguna, layak bisa menjadi solusi kalau aman. Itu kata kuncinya. Kalau kita mempercayai duit kita dan transaksi kita ke suatu yang bukan manusia yang otonom, itu kita harus tahu kode dan segala macamnya itu memang aman, nggak bakal melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita. Tindakan on-chain simple begini memang kadang kalau kita lakuin secara manual bisa ngabisin waktu setengah jam loh, 30 menit lebih. Bergantung pada sikonnya, bisa lebih singkat, bisa lebih lama. Setelah bertahun-tahun pun saya juga ngelakuin transaksi on-chain di DeFi, itu kadang saya capek juga mikirin hal-hal yang harus dilakuin, langkah-langkahnya segala macam. Kemudahan UX itu kan kita udah lihat ya beberapa bulan dan tahun terakhir ada bot di Telegram. Terus ada wallet yang sekarang bisa langsung swap di dalamnya, nggak perlu buka-buka website. Terus sama ada aplikasi yang tadinya desktop sekarang banyak fokus di mobile. Jadi lewat HP pun kita bisa transaksi on-chain. Jadi memang terbukti itu semua bisnis yang menguntungkan karena orang mau bayar lebih untuk layanan UX yang lebih baik. Dan dibandingin sama tarif mobile, kalau sekarang kita ngelihat kurang dari 1%, kayak 0,85%, ini DeFi kelihatannya berdampak lebih besar ke UX nanti. Kita lihat aja deh, menarik untuk dipantau, nggak tahu struktur fee-nya seperti apa, apakah pengalamannya juga sesuai, selancar, semulus dengan demonstrasi beta, dan aman duit kita di tangan AI agent itu. Intinya bener-bener masih baru,
pasti bakal ada metrik yang nanti bisa melacak narasi baru ini, entah dari sisi volume, dari sisi dompet, jumlah transaksinya, dan lebih banyak lagi nanti untuk bisa menilai setiap proyek DeFi lebih baik. Ya, DeFi AI. Dan DeFi ini kategori baru, kalian bisa ngelihat ada beberapa orang udah mulai bikin tabel perbandingannya, dan ini kategori baru yang juga mulai akhirnya muncul di CoinGecko sendiri. Kalau misalkan kalian buka CoinGecko ada kategori DeFi, dan ini baru ada beberapa nama sekarang. Kalau kita lihat contoh yang utamanya itu ya kayak Griffin, ada Anon, ada The Hive, ada Near, ada Orbit. Sejauh ini memang yang valuasi besarnya itu ya si Griffin ini, karena kalau kita ngelihat dari market cap dan FDV itu 400 juta dolar. Yang kedua Anon yang tadi kita tunjukin itu FDV-nya 252 juta dolar, dan kategori DeFi yang lainnya itu masih sangat baru. Meskipun Griffin dan Anon yang terbesar kedua belum tentu nanti mereka juga, karena pemimpinnya masih belum ketahuan, beda sama framework AI agent tadi kayak Virtuals dan AI16Z. Jadi kalau saya sih masih belum berani dulu untuk spekulasi. Kalau kalian berani, monggo silakan bisa kalian lacak sendiri di beberapa contoh nama-nama yang udah kita lihat, dan CoinGecko nanti bakal melacak lebih lanjut juga. Nanti ini bisa jadi narasi penting. Kalian lihat aja waktu produk-produknya sudah semuanya dirilis secara penuh. Bisa coba pakai sendiri, beneran berguna, mulus, bagus atau enggak, kalau misalkan nunggu soal fundamentalnya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah menarik atau enggak nih dengan kemajuan pesat AI agent dan narasi-narasi barunya? Kalau bermanfaat, jangan lupa kasih jempolnya dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Repluk Rupiah. Sampai jumpa di episode yang berikutnya guys. Cheers.